Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak Raffi Fofi. Bapak adalah seorang guru matematika. Salam kenal adik-adik semuanya. Kayaknya kita lebih enak manggilnya kakak ya. Manggilnya kakak Rafif saja. Jadi adik-adik sekalian, jangan lupa untuk cuci tangan ketika keluar rumah. Gunakanlah masker dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer agar kita terlindungi oleh virus corona dan kita tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Nah adik-adik, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perpangkatan. Nah adik-adik, mari kita review materi sebelumnya, yaitu tentang definisi perpangkatan, di mana ketika kita tuliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali, itu adalah definisi perpangkatan ya. Nah untuk keterangannya, bilangan pokok itu A dan N itu adalah pangkatnya. Terus kita ada belajar kan sebelumnya, itu sifat pertama di mana A pangkat M kali A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N. Terus ada sifat kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dan sifat yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi sifat-sifat yang udah kita bahas kemarin itu sudah dipelajari ya, dan sudah dikerjakan ya soalnya. Dan semoga dengan sifat selanjutnya kalian bisa mengerti tentang sifat-sifat pada perpangkatan. Nah untuk sifat-sifat perpangkatan yang udah kita bahas kemarin, udah kita buktikan di pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita akan lanjutkan pembuktian sifat-sifat pada perpangkatan. Nah di pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat perpangkatan lagi ya adik-adik ya. Jadi yang pertama, ada sifat yang keempat, yaitu ada dua ya. Jadi ini ada 4A, di mana A dikali B itu dipangkatkan dengan N dalam kurung. Apa sih? Ya, kita langsung ke contoh aja ya adik-adik. Nah adik-adik ada contoh nih, 3 kali 4 dipangkatkan 3. Nah berdasarkan definisi yang kita sudah ketahui dalam definisi perpangkatan, di mana 3 kali 4-nya itu sebanyak 3 kali, alias ya pangkat tadi ya, pangkat 3. Jadi 3 kali 4 dikali 3 kali 4 dikali 3 kali 4. Berlaku apa adik-adik? Sifat asosiatif, dimana tanda kurungnya kita lenyapkan. 3 kali 4 dikali 3 dikali 4 dikali 3 dikali 4. Nah ini kita susun nih. Tahu ya sifat komutatif kita susun 3 kali 3 kali 3 dikali 4 kali 4 kali 4. Karena perkalian itu memenuhi sifat komutatif. Nah adik-adik, langsung kita kerucutkan bahwa 3 kali 3 kali 3 itu adalah 3 pangkat 3. Begitu juga dengan 4 pangkat 3. Nah dari soal yang pertama kali tadi, adakah hubungan antara ruas kiri dan ruas kanan? Kita lihat pangkatnya. Ada ya adik-adik ya, sama-sama pangkat 3 ya. Yang ini dalam kurung 3 kali 4 dalam kurung pangkat 3. Yang sebelah kanan 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Maka kita dapat simpulkan bahwa sifat 4A, A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Seperti apa sih pengerjaan soal perpangkatan menggunakan sifat ini? Ini ada contoh soal nih, 120 dipangkatkan 3. Ayo tebak 120 itu faktor dari apa? Sebutin deh. Bisa 1 kali 12, 1 kali 120. Yang lebih mudah ya, kita kalikan 12 dikali 10. Nah, kalau 12 kali 10 dipangkatkan 3 kan, atau nanti pangkat yang gede kan bisa lewat dengan garis nih kan. Nah, jadi kita langsung pangkatkan masing-masing ya. Jadi 12 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 berdasarkan sifat 4A tadi yang di atas ya adik-adik ya. Nah kita lanjut, 12 pangkat 3 1728 dikali 10 pangkat 3 1000. Hasilnya adalah 1.728.000. Nah adik-adik sampai sini udah paham ya untuk sifat yang ke 4A. Nah sebagai tambahan silakan adik-adik kerjakan soal latihan 4A. Ini soalnya bisa kalian catat dan nanti akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke sifat ke-4 yang kedua ya, 4B. A kali N dikali B pangkat N. A pangkat N dikali B pangkat N. Itu sama dengan berapa? Kita langsung aja ke contoh. Nah, ini kayak tadi ya. Misalnya ada 4 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Nah, berdasarkan definisi perpangkatan, kita jabarin nih. 4 kali 4 kali 4 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, lanjut. Nah, kita bisa kumpulin lagi nih antara 4 sama 7, berarti ada 3 kali. Nah, di sini kita dapatkan bahwa 4 kali 7 itu dipangkatkan dengan 3. Nah, adik-adik, coba kalian lihat.
hubungan antara rows kiri dan rows kanan sama-sama 3. Ini kebalikannya ya, yang dari sifat 4A tadi ya. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan A kali B dipangkatkan dalam kurung N. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya adik-adik. Nah, ini ada soal nih, 8 pangkat 3 dikali 12,5 pangkat 3. Nah, ingat, sifat 4B ya, langsung kita jabarkan seperti ini. Berarti 8 dikali 12,5 dipangkatkan 3. Nah, kita bisa kalikan nih dalamnya nih. Alias 1000. 1000 pangkat 3? Iya, berapa itu? Hitung sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal latihan 4B. Silahkan kalian catat dan kalian kerjakan sebagai biar kalian bisa nih ngerjakan soal perpangkatan menggunakan sifat 4B dan 4A tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat yang kelima. Di 5 juga ada 2 ya, jadi 5A, 5B. Nah, ini 5A. Di mana A per B dipangkatkan N itu sama dengan apa? Mari kita langsung ke contoh. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3/7 dipangkatkan 4. Oke. Nah, berdasarkan definisi perpangkatan, ya seperti biasa. 3/7 kali 3/7 kali 3/7 kali 3/7. Sebanyak 4 kali ya. Nah, berarti kita kelompokkan nih 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, balik lagi ke definisi perpangkatan bahwa 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini bisa kita ubah dalam bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 4 dan 7 juga ya, 7 pangkat 4. Nah, adik-adik, lihat nih, ada hubungan nih antara rows kiri dan rows kanan. Ada ya, nih pangkatnya sama gitu loh. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa maka sifat yang ini A per B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, langsung aja ke contoh soal nih. Misalnya ada 25/10 dipangkatkan 4. Nih, kita bisa langsung ini ya, langsung sederhanain ya dalamnya ya. Jadi 5/2 dipangkatkan 4. Nah, kita gunakan sifat ini untuk menghitung. Berarti langsung aja 5 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Alhasil hasilnya seperti ini dan 625/16 alias 39 1/16. Nah, sebagai penopang kalian dalam mengerjakan sifat seperti ini, kalian bisa langsung kerjakan soal latihan 5.A. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya 5B ya. A pangkat N per B pangkat N sama dengan apa? Oke, kita lanjut ke contohnya. Misalnya ada 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Nah, ini berdasarkan definisi lagi ya. Seperti ini kita jabarkan. Nah, 2-nya sebanyak 5 kali, 3-nya juga sebanyak 5 kali. Langsung kita kelompokin. Ini kan 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah, ini bisa kita definisikan lagi ke perpangkatan. Kita ubah dalam bentuk pangkat. Ya, semacam ini ya jadinya. 2/3 dipangkatkan oleh 5. Nah, kita lihat lagi nih rows kiri dan rows kanan. Kakak suka ya ngelihat-ngelihat seperti ini ya. Kita bandingkan antara kiri dan kanan. Ada pangkatnya sama kiri kanan, berarti sifatnya dapat disimpulkan seperti ini. A pangkat N per B pangkat N sama dengan A per B dipangkatkan oleh N. Nah, ini kebalikannya dari sifat 5A yang tadi ya. Nah, langsung kita contoh soal ya adik-adik. Misalnya ada 2 pangkat 5 per 4 pangkat 5. Pangkatnya sama? Oke, sama. Berarti langsung aja kita pangkatkan ya. 2/4 pangkat 5. Alhasil hasilnya yang ini bisa kita coret ya. Bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Jadi 1/2 pangkat 5. Jadi 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Berdasarkan sifat 5A tadi ya. Langsung aja 1/32 hasilnya. Gimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut ke soal latihannya. Silakan dicatat dan silakan dikerjakan untuk biar kalian makin jago dalam mengerjakan soal perpangkatan. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, adik-adik, sifat yang ke-6 itu adalah A pangkat 0 itu berapa sih? Nah, sifat ke-6 ini berhubungan dengan ya tadi ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Nah, ini polanya kita sudah ketahui ya, bahwa jawaban dari 2 pangkat 3 ke 2 pangkat 2 itu adalah dikali setengah atau dibagi 2. Nah, kita lanjut. 4 ke 2 itu adalah dikali setengah juga. Nah, semakin ke bawah, ini kan pangkatnya kalian lihat nih, 3, 2, 1, bawah 0 ya. Berarti 2 pangkat 0. Berapa sih hasilnya, Pak? Nih, berarti 2 dikali setengah hasilnya 1. Apakah sudah cukup terbukti bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1? Mari kita coba angka lain ya. Misalnya 3 tadi ya. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Ini 9, ini 3. Nah, langsung kita lihat nih polanya. 27 ke 9 itu bagi berapa adik-adik? Iya, kali 1/3 ya. Lanjut lagi, 9 ke 3 dikali 1/3. Nah, maka 3 pangkat 0 itu jawabannya ketika hasil yang 3 ini dikali dengan 1/3
Hasilnya 1 juga. Oke, masih nggak percaya lagi? Oke, kita coba angka yang lebih gede. 10. Nih, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 10 pangkat 1 sama dengan 10. 1000 ke 100 dikali 1/10. 100 ke 10 dikali 1/10 juga. Nah, maka 10 pangkat 0 kita dapatkan 10 dibagi 10 ya. Langsung jadi hasilnya 1. Sudah cukup terbukti? Ya udah, sudah. Karena udah 3 kali percobaan ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa A pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, untuk contoh soalnya seperti apa? Nih, contoh soalnya 19 pangkat 0. Ya udah, karena pangkat 0 hasilnya 1. Lagi, 99 pangkat X yang hasilnya sama dengan 1. Ayo, X-nya berapa? X-nya sama dengan? Iya, sesuai dengan sifat ini ya. Kalau hasilnya apapun, bilangan pangkat apapun yang dipangkatkan dengan 0, atau bilangan pangkat yang hasilnya 1 itu ya pasti pangkatnya 0. Oke, X-nya sama dengan 0 ya. Nah, sebagai kalian biar jago lagi, boleh kerjain soal latihan ke-6 ini. Silahkan kalian catat. Satu aja soalnya. Oke, kita lanjut ke sifat terakhir ya dalam pertemuan ini ya, yaitu A pangkat negatif N sama dengan apa sih? Oke, kita contoh. Nah, contohnya tadi di sifat sebelumnya itu ada tentang pola ya, pola ya. Dimana pangkatnya 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Pokoknya pangkatnya berpola. Dan dikali masing-masing bilangan pokoknya. Oke, sekarang kita buktikan nih yang sifat ini. Nah, ini kan kita lihat nih 3, 2, 1, 0. Berarti makin negatif kan, negatif 1. Nah, polanya udah tahu? Iya, dikali setengah ya. Yang bagian 2 ini ya, kali setengah. Maka hasilnya setengah dikali 1 hasilnya setengah juga, atau 1/2 ya. Masih belum terbukti? Oke, kita lanjutkan ya. 2 pangkat negatif 2. Ayo, berdasarkan pola tadi ya. Ini dikali setengah. Hasilnya setengah kali setengah 1/4. Baik. Nah, kita lanjut adik-adik ke 3 pangkat negatif 1. Nah, terusin. 1 dikali 1/3. Berarti hasilnya 1/3. Lanjut lagi, 3 pangkat 2 sama dengan, ya ini 1/3 ya. 1/3 dikali 1/3, 1/9. Begitu juga dengan 10 ya adik-adik. 10 pangkat negatif 1 sama dengan, ya 1 dikali 1/10, jadi ya 1/10. Lanjut, 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/10 dikali 1/10, alias 1/100. 0,01 ya. Nah adik-adik, coba perhatiin antara kotak yang oranye ini ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini bedanya di mana? Bedanya di pangkat ya. Yang pertama pangkatnya positif, yang ini pangkatnya negatif. Dan jawabannya juga berbeda, berkebalikan. Nih, 3 juga kan? Nih. Oke, sekarang perhatikan lagi nih, kotak yang hijau. 2 pangkat 2. Ya, ini bilangan positif. Ini 2 pangkat negatif 2. Bilangan negatif ya pangkatnya ya. Hasilnya juga beda, yaitu saling berkebalikan. Nih 9 juga ya, 1/9. Ini 100 jadi 1/100. Pangkatnya negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa sifat ketujuh A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N, alias dibalikin gitu loh. Contoh soal nih seperti apa? 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan, ya menggunakan sifat ketujuh, 1/4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? Iya, 64. Jadi ya jawabannya ini. Nah, lagi ya. 1/2 dipangkatkan negatif 1. Oke, karena negatif, ingat dibalik. Berarti 2-nya naik ke atas, 1-nya ke bawah. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, biar jago nih, kerja ini soal latihan ke-6 ya adik-adik ya. Bagaimana, apakah kalian sudah paham mengenai sifat-sifat perpangkatan yang sudah dijelaskan oleh kakak? Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan agar kalian makin jago dalam perpangkatan. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik dan semoga bisa menjadi referensi belajar kalian dalam tambahan sekolah. Saya kakak Rafif, guru matematika, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.